Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata at-ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatid-asatidah di mana saja berada, bil khusus para alim ulama, para asatid-asatidah setempat, bil khusus Ketua Majelis Ta'lim Al-Azhar Ibunda Hajah Syarifah. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur dalam taat kepada Allah, dan juga Ibunda Hajah Maimunah yang hari ini berhalangan hadir karena harus terapi katanya. Ya, mudah-mudahan beliau cepat sehat oleh Allah. Dan juga Ibu Hajah Mahyuna, Ibu Hajah Ami, Ibu Dasima, Ibu semua ya. Saya nggak mau hafal-hafal, susah banget ya Allah. Karena udah tua kali ya Bu, faktor umur. Tapi insya Allah kalau muka-mukanya saya selalu ingat. Mudah-mudahan kita semua selalu bersama-sama dikumpulkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama masih diberikan umur panjang, sehat wal afiat, dan juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, majelis yang insya Allah penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini akan menjadi tambahan amal ibadah kita di hadapan Allah, dan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya Allah dengan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam tercurah pada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan tentunya kita semua selaku umatnya, yang kita berharap mudah-mudahan kita semua akan dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu surganya Allah, tentunya dengan rahmat Allah dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah terangkan hati kita, Allah lapangkan hati kita, Allah hilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, Allah berikan kita kemudahan untuk memahami setiap pelajaran yang kita pelajari dan dapat diamalkan sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dikaruniakan oleh Allah umur yang panjang barokah untuk ibadah kepada Allah, dikaruniakan anak yang saleh-salehah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua, dzurriyyah kita menjadi wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah
وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا آمين. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pelajaran kita masih tentang fadilah faridah, yaitu tentang keutamaan ibadah fardu atau ibadah yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in alamun wa alamul imani as-salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu itu ada tanda. Wa alamul iman, dan tanda-tandanya iman adalah salat. Orang dikatakan beriman, kata Rasulullah, kalau dia menjalankan perintah Allah, yaitu salat 5 waktu. Kemudian bagaimana kalau ada orang salatnya kadang salat kadang tidak? Kalau lagi senang hatinya salat, atau bahkan kebalikan, kalau lagi banyak masalah dia salat. Kalau lagi enak-enak, lagi uangnya banyak, proyeknya gol, lupa sama sholat. Gimana ini? Ingatnya ke trade mall katanya. Ingatnya ke mall mulu. Itu lagi banyak duitnya. Ntar kalau lagi susah baru dia sholat. Bahkan sholatnya lama banget. Ini orang kayak begini bagaimana itu? Imannya bukan karena Allah, karena ingin dia sesuatu dari Allah. Padahal kalau kitanya menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, Allah pasti akan berikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Jadi sholat itu bukan karena kita lagi ada masalah saja. Ketika tidak ada masalah pun sholat, karena itu adalah kewajiban ketika kita mengaku diri kita beriman. Itu kan rukun iman itu ada berapa, Bu? 6. Kemudian rukun Islam 5. Salah satunya adalah salat. Syahadat salat, habis syahadat salat. Kalau cuma syahadat doang mah semua juga bisa. Anak kecil juga bisa. Ya, Bu. Tapi yang makanya kata Rasulullah, yang membedakan atau tandanya orang itu beriman kalau dia melakukan salat. Kalau dia salatnya belang bentong gitu, itu berarti imannya enggak kafah, enggak sempurna imannya. Bahkan orang yang kalau dia meninggalkan sholat merasa enggak berdosa, itu hukumnya itu udah kafir. Kan ada orang enggak sholat juga cuek aja ya. Tapi kalau orang yang biasa sholat, misalkan ibu ketiduran enggak sholat, kayaknya gimana tuh perasaannya? Aduh, kayaknya gelisah banget ya. Ya Allah, sampai enggak sholat kita, ninggalin sholat, enggak sengaja. Ya Allah, saya karena ketiduran bablas, gak ada yang bangunin, keenakan. Tapi kalau orang yang begitu tuh pasti ada iman tuh, dia merasa berdosa itu, buru-buru dia qadain sholatnya, buru-buru dia ganti sholatnya. Tapi ada orang yang enggak sholat itu biasa cuek-cuek aja. Itu karena hatinya udah tertutup, ditutup tuh sama Allah. Karena dia udah merasa, lah nanti aja sholatnya kalau udah tua. Ya ada orang begitu, Bu. Giliran tua kakinya udah pada kemeng, udah asam urat,
Gak bisa nekuk kakinya, mau sujud susah. Terus kata dia, ya Allah, Allah juga tahu deh saya susah, kakinya sakit doh, kata Allah. Kemarin-kemarin kemana aja katanya. Ya Bu. Bahkan sholat itu tidak boleh ditinggalkan sampai ketika kita sakit pun, kalau belum roh keluar dari jasad masih tetap kewajiban untuk sholat. Bahkan orang yang pikun juga kan diingetin. Ada orang suruh sholat zuhur kan udah pikun, sholatnya 2 rakaat doang. Ini orang namanya pikun, kayak anak kecil kalau pikun. Anak kecil kan gitu kalau ikut sholat. Kita belum salam dia udah salam duluan. Yang namanya juga anak kecil biarin aja, sesuai dengan dunianya. Begitupun orang yang pikun Bu. Jadi nggak mesti sempurna dia. Suruh sholat zuhur 4 rakaat baru 2 rakaat dia salam. Lupa katanya. Kadang-kadang lagi sholat dia nengok, ada orang ngomong dia nengok. Itu orang pikun. Dosa nggak tuh? Enggak, karena memang udah akalnya udah nggak sempurna lagi. Orang baru makan aja bilang belum makan, nggak pernah dikasih makan. Padahal tangannya belum cuci tangan. Itu orang pikun. Sama anak kecil kan gitu. Ya. Jadi mumpung kita masih sempurna, masih akalnya masih ingatannya masih kuat, sehat walafiat, jangan pernah sekali-kali berani ninggalin sholat. Karena orang yang berani ninggalin sholat berarti dia sudah menentang Allah. Karena kata kuburan, saya itu tempat yang gelap, saya itu tempatnya ular-ular berbisa, saya itu tempatnya binatang buas, kata kubur tuh. Itu setiap hari tuh diingetin kita sama kubur tuh 5 kali. Man kita aja kan denger. Yang dikasih denger itu oleh Allah semua makhluk Allah, kecuali jin dan manusia. Jin sama manusia itu gak dikasih dengar ketika kuburan itu memanggil makhluk Allah. Coba kalau kita dengar apa kata kuburan, ibu gak kalian berani tuh tadi di pengajian juga makan boro-boro. Kalau tahu kita kalau dikasih dengar sama Allah, gak akan berani. Maunya di tempat sholat aja, sholat, zikir, baca Quran, sholat, zikir, baca Quran, puasa, udah. Puasa juga kalau boleh mah puasanya nggak buka-buka tuh, cuman nggak boleh aja kan haram hukumnya. Saking takut kita, ya kuburan manggilin 5 kali sehari tuh Bu. Kuburan tuh ingetin kita. Ya, jadi jangan pernah berani ninggalin sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fis shalah. Ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fima malakat aymanukum, ittaqullaha fi dha'ifaini almar'atil armalati wasabiyil yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha fis shalah, takutlah kamu kepada Allah dalam masalah salat. Sampai 3 kali Rasulullah ngingetin, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah. Berarti kalau Rasulullah ngingetin sampai 3 kali, itu menunjukkan bahwa tidak boleh main-main terhadap salat. Sama halnya ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, salah sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa yang harus saya taati setelah Allah dan Rasulnya? Yang lebih saya taati. Kata Rasulullah, ummuka. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, sampai 3 kali. Lalu siapa? Baru yang keempatnya, abuka. Kenapa Rasulullah sampai mengatakan itu 3 kali? Karena orang tua perempuan itu wajib dihormati dan dimuliakan, karena dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Itu ibu. Makanya ada peribahasa, kalau orang durhaka sama orang tua, terutama ibunya, gak akan hidupnya bahagia, gak ada akan hidupnya keberkahan, dapat keberkahan, karena durhaka dia terhadap orang tua, terutama ibu. Bukan berarti sama bapak boleh durhaka, bukan. Tetap abuka, cuma posisinya lebih diutamakan adalah ibu. Ibu itu posisinya yang paling pertama.
Makanya kan ibu kan gini kalau sama anaknya. Kalau ibu mah dikasihnya duit, kalau bapak biasanya paling dibeliin apa sukanya bapak, rokok, beliin rokok. Itu kan gitu. Soalnya tahu kalau emak itu kalau dikasih duit itu girang banget. Cuman kalau loncat-loncat doang untuk emak kalau dikasih duit sama anaknya pas anaknya gajian. Walaupun dikasihnya sebenarnya banyakkan emaknya daripada anaknya, tapi seneng orang tua. Kalau bapak sih nggak dikasih juga diem-diem aja bapak mah, ya. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nggak minta. Walaupun ibu juga kita ya bu ya nggak suka minta sama anak, malu. Sama anak takut anaknya nggak punya duit. Padahal mah anaknya juga kalau diminta juga kalau ada kan kasih. Itu ibu yang manapun pasti begitu. Ibu, mana ada ibu yang kalau dikasih duit sama anaknya nolak? Mana saya pengen tahu. Kalau bisa katanya tambahin. Itu orang tua dikasih duit sama anak bu 100.000, doanya bererot itu. Doanya banyak banget tuh, lebih daripada 100.000 tuh. Tuh emak tuh gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kamu rezeki tambah banyak, diangkat derajatnya sama Allah, cepat naik jabatannya, dimudahkan urusannya. Banyak kan 100.000 padahal. Apalagi ngasihnya 1 juta sebulan. Wah, ditambah banyak banget. Anaknya mau pergi aja gak jadi. Kan dengerin doanya emaknya, amin aminnya banyak banget tuh. Kan gitu ya bu. Begitupun dengan sholat. Kenapa sholat sampai Rasulullah 3 kali? Ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah. Takutlah kamu kepada Allah dan jangan dalam urusan sholat. Jadi sholat itu nggak boleh untuk main-main. Ya bu, apalagi udah seumur kita, mau kapan lagi? Kalau masih umur segini masih demen, masih suka berani ninggalin sholat, gak ada lagi kesempatan. Karena umur yang rawan itu di umur 40. Itu rawan tuh. Kalau memang dia mau baik, maka di umur 40 dia harus sudah memperbaiki diri. Kalau di umur 40 bahkan di umur 50 masih juga berani ninggalin sholat, ini hati-hati kalau kata Imam Al-Ghazali. Hati-hatinya kenapa? Takut dia jadi calon penghuni neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya bu, ini rata-rata saya duduk di majelis salim, jarang duduk di majelis salim anak muda. Karena dia menganggap masih muda saya, masih lama, gitu ya. Jarang sekali saya lihat. Pasti yang saya hadapi itu emak-emak yang sudah kalau duduk cari tempat yang bisa senderan, cari tempat yang ustazah nggak lihat, bisa selonjor kakinya, muter kaki ke sana kemari, kiri kanan. Aduh, kalau bisa ke belakang, di belakang itu kaki. Cuman nggak bisa diputarnya ke belakang. Bisanya kiri, kanan, depan. Gitu ya. Enggak masalah. Masih alhamdulillah mau duduk di majelis ilmu. Daripada udah sakit kakinya, nggak mau juga ke majelis salim. Lalu kapan? Ketika ditanya kakinya buat apa, kata Allah, bingung jawabnya. Tuh. Ya bu, ini kita bersyukur, ini nikmat yang luar biasa ibu bisa duduk di majelis ilmu. Walaupun Rafil A'la saya lihatnya wajahnya wajah ini juga. Di Al-Azhar ini juga. Memang di gangan sini adanya cuma ini doang. Enggak kan? Banyak. Banyak kan? Dipermak besok wajahnya. Ya. Kita doain mudah-mudahan yang belum tergerak hatinya Allah gerakkan hatinya. Allah ringankan kakinya untuk mau duduk di majelis ilmu. Mumpung masih ada majelis ilmu, mumpung masih diberikan umur panjang oleh Allah, gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena umur yang kita diberikan oleh Allah itu akan ditanya sama Allah. Ya bu? Kemudian apa kata Rasulullah setelah Rasulullah mengatakan ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fima malakat aymanukum.
Kemudian kata Rasulullah, takutlah kepada Allah fima malakat aimanukum, dan terhadap apa-apa yang dimilikinya. Maksudnya harta kita. Takut tuh dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Harta yang dimiliki oleh kita. Ya, kemudian umur yang dimiliki oleh kita. Di pakaian yang kita pakai, perhiasan yang kita pakai, yang kita punya. Itu takutlah kata Rasulullah, ittaqullaha fi dha'ifaini. Kemudian takutlah kepada Allah fi dha'ifaini, pada dua orang yang lemah. Kenapa? Kita takutnya nggak pernah peduli. Kepada siapa itu? Almar'atul armalati, perempuan janda yang tua yang sudah jompo. Ini yang harus kita perhatikan. Artinya jangan dibiarkan ketika ada janda yang miskin, yang nggak punya, sedangkan kita berlebih, kita nggak mau peduli. Ini harus takut kata Rasulullah. Takut kenapa? Nanti akan ditanya sama Allah bagaimana kamu terhadap saudara-saudaramu atau tetanggamu yang sudah tua-tua, yang sudah janda, tapi nggak mampu dan kamu nggak perhatikan. Kita kan seringnya adanya santunan yatim dan duafa. Kita lalai. Kita nggak peduli itu dengan para janda-janda yang nggak mampu. Ini dosa. Bukan hanya yatim dan duafa, bukan hanya yatim aja yang kita santuni, termasuk di dalamnya para masakin, para duafa, dan janda-janda yang memang kurang mampu. Di sini punya celengan itu nggak, Bu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oh, prelek. Itu untuk apa tuh peruntukannya? Ibu mau nggak kalau saya kasih celengan? Itu untuk sodako subuh, tapi niatinnya sodako untuk yatim dan duafa. Saya di majelis taklim mana tuh, ada beberapa majelis taklim saya kasih celengan, dan itu dibukanya setiap tahun pas Muharram, dan gak dikasih nama. Jadi kalau yang banyak gak jadi ria, yang sedikit gak jadi malu. Nah, dikumpulin. Yang biasa ibu kalau di sini ada, tahun ini memang agak sedikit, biasanya sini 10, di sana 10 gitu ya, di Rafiul A'la. Yang tahun ini cuma saya kasih 5 karena dananya kurang. Itu adalah dari celengan jamaah majelis taklim, Bu, yang saya kumpulin jadi satu. Kemudian saya kumpulkan termasuk dari para donatur. Kemudian kita bagikan kepada para yatama, para masakin, para duafa. Gitu. Mau nggak Ibu begitu? Mau nggak, Bu? Itu tabungan kita. Tabungan apa? Akhirat kita. Tuh, karena setiap subuh tuh 2 malaikat, Bu, yang akan doain. Malaikat yang pertama ngedoain, ya Allah tambahkan rizki orang yang bersedekah pada waktu subuh. Malaikat yang kedua, hancurkan, musnahkan orang-orang yang bakhil, orang yang pelit, tuh yang nggak mau sedekah. Ibu berapa aja masukin ke celengan tuh, lama-lama 1 tahun tuh jadi banyak. Kalau dimintain setiap ada acara dimintain, paling ibu ngasihnya 100.000, 50.000. Itu juga kadang-kadang ada panitia datang, ibu tutup pintunya. Nah, kalau dikasih celengan di depan kita sendiri, taruh depan tempat sholat, ibu selalu lihat tuh. Itulah sebenarnya deposito kita. Kalau deposito yang di bank itu cuman untuk dunia, tapi deposito yang di celengan itu untuk yatim dan duafa. Itulah deposito yang nanti akan kita ambilnya ketika di padang mahsyar, yaumil qiyamah.
Kalau ibu mau, ntar saya beliin celengan, saya tulis, saya kasih ke ibu. Kemudian setiap mau Muharram saya ambil, dibuka bareng-bareng adanya berapa, nanti kembalikannya kepada siapa? Kepada mereka, para yatama, para masakin. Karena kalau sendiri kita belum mampu untuk nyantunin. Nah kalau banyak-banyak kan, misalkan ibu, ya saya mah dapatnya cuma 200 misal 1 tahun, kan digabungin sama yang lain jadi banyak. Di beberapa majelis salim saya berikan celengan, Bu, dan itu saya kumpulkan setiap tahun. Dan alhamdulillah tahun ini dapat 65 juta sekian, yang biasanya sampai mencapai 80 juta, 85 juta dapatnya. Tahun ini agak nurun dikit. Kalau memang ibu mau, nanti ketemu lagi Senin, besok Seninnya lagi saya bawain. Ya, siapa yang mau, Bu? Saya kasih. Ya, iya, itu untuk deposito kita tuh, tabungan kita tuh, Bu. Setahun sekali diambilnya. Iya. Setiap Muharram, menjelang Muharram saya ambil, dibuka di sini bareng-bareng. Berapa dapatnya? Nanti saya tulis dari majelis salim ini dapatnya segini gitu. Gitu, Bu. Tuh di majelis salim Al-Mustafirin yang di Mahoni saya kasih itu. Di Al-Kafi, Darul Quran, As-Solihin. Jadi saya kumpulkan tuh semua, Bu. Mereka gabung semua, nanti kita kan acara santunan yatim kafat digabung. Kemarin ibu nggak pada datang sih ya, yang datang cuma beberapa orang aja. Ya Sabtu karena sayanya ikut ujian sih ya. Ntar ya tahun depan mudah-mudahan pada hadir semua. Ya insya Allah nanti Senin yang akan datang. Kalau untuk hari Sabtu saya izin dulu sama ketuanya. Boleh nggak tuh saya kasih celengan tuh? Nggak apa-apa, Bu. Jangan pernah merasa miskin untuk bersodakoh. Aduh saya mau boro-boro Ustazah buat sodakoh, buat makan aja susah. Jangan pernah bilang gitu. Itu namanya meremehkan Allah. Allah kasih rizki. Kalau kita niat untuk sodakoh pasti ada. Ya. Jadi jadikan kita ini orang yang kaya. Kaya itu bukan berarti harus banyak duit ya, bukan. Kaya hati. Orang yang kaya hatinya itu apa aja bisa. Banyak orang kaya, mobilnya banyak, kontrakannya banyak, tapi dia miskin. Kenapa saya katakan begitu? Begitu dimintain sedekah susah mengeluarinnya. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja, begitu diminta untuk sedekah cepet. Itu orang kaya. Orang kaya itu begitu, Bu. Jadi kaya hati, maka Allah akan mengayakan diri kita. Ya. Jadi saya mau ngajak ibu supaya punya tabungan akhirat. Ya. Kalau yang tabungan di bank mah, Bu, nah kita mati. Yang nikmatin siapa? Ahli waris. Nah, kalau tabungan akhirat yang nikmati siapa? Kita sendiri. Bahkan kalau kita tahu, Bu, orang yang mati, yang sudah meninggal, bahkan orang yang sakarat nazak, itu dia minta sama Allah, ya Allah kasih waktu saya sebentar saja. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka aku akan sedekah. Cuman itu dong mintanya, bukan pengen saya mau perbaiki sholat ya Allah, saya mau pergi haji ya Allah, saya mau puasa ya Allah. Enggak. Cuman mau sedekah karena sudah diperlihatkan oleh Allah. Begitu orang itu nazak, begitu orang mau masuk kuburan itu diliatin tuh, Bu, bahwa yang pertama kali yang nemenin, yang akan menjadi tameng adalah sedekah. Maka orang mintanya sedekah. Itu ada di surat At-Taghabun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyuti ahadukumul mauta faqala ya rabbi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyuti ahadukumul mauta faqulu ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu ayatnya. Kata Allah, awalnya diingetin,
infakkanlah sebagian rezeki yang aku berikan kepadamu sebelum datang kematian kepadamu. Maka ketika datang kematian dia ngomong sama Allah, laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan bisa kematian itu sebentar aja ya Allah ditunda, maka saya akan sedekah ya Allah. Itu mintanya. Kata Allah, kemarin kemana aja sudah saya ingetin katanya gitu. Ya. Jadi nggak berasa Bu. Ya. Setiap hari itu jangan sisa belanja. Ibu jangan bilang, ntar kalau ada sisa belanja saya sedekahin, saya masukin celengan. Sedekah dulu baru pakai belanja, maka belanjaan itu akan jadi berkah. Jadi sedekah itu jangan sisa sebelum sedekahin. Tuh. Bahkan ada kiai yang mengatakan gini, kalau kita keluar pagi keluar rumah, ada orang minta-minta, berikan, langsung berikan. Itulah nilai pahala yang paling besar. Itu namanya sedekah subuh. Nah ini mah kita nggak usah keluar lagi, sedekah subuhnya udah ada tuh celengan. Ibu tinggal masukin. Sebelum belanja ke pasar Lontar, ya, sebelum belanja ke pasar Koja, masukin dulu tuh. Ya Allah, dengan sedekah ini saya berwasilah dengan sedekah ini ya Allah, berikan keberkahan umurku dalam taat kepadamu. Jauhkan aku ya Allah dari segala bala dunia bala akhirat. Itu dengan sedekah. Cuman kita belum ngerasain mati ya Bu ya. Kalau kita ngerasain udah mati, ya Allah pengen sedekah banyak. Tapi kan ada Rasulullah memberikan gambaran itu. Waalaikumsalam. Ya Mbak. Oh yang itu ya. Mata udah ya waktu itu ya. Tuh ketuanya. Kita lanjut ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat." Saya kan enggak pernah lihat Rasulullah ya Ustaz. Kita punya ulama. Yang lihat Rasulullah salat itu para sahabat. Kemudian dari sahabat disampaikan kepada tabi'in. Dari tabi'in disampaikan lagi kepada tabi'in. Dari tabi'in kepada ulama. Dari ulama kepada kita. Kan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita kan nggak pernah ketemu langsung sama ulama Ustazah. Saya cuma ngaji doang sama Ustazah. Nah itu sama. Ulama itu ada orang yang alim, orang yang faham, orang yang ngerti tentang ilmu agama. Ibu diajarin sholat sama gurunya. Ini caranya sholat begini. Gurunya dari mana? Berdasarkan hadis. Bagaimana caranya Rasulullah sholat, bagaimana caranya Rasulullah berwudu. Beruntung kita duduk di majelis ilmu. Kenapa? Diajarin masalah begituan. Kalau orang nggak pernah di majelis ilmu, nggak tahu gimana caranya wudu yang benar, gimana caranya sholat yang benar tuh, nggak tahu. Karena kenapa Bu? Saya katakan seperti itu. Ada orang yang karena memang nggak tahu ilmunya, nggak pernah belajar, dia kira itu sholat untuk nambahin amal solehnya, ternyata tidak ada tuntunannya. Saking rajinnya sholat, pengen sholat sunnah, habis asar dia sholat sunnah ba'diyah. Kenapa pengen nambahin pahala? Nah ini kan gak bener. Rasulullah gak ngajarin itu. Dan gak boleh kita sholat sunnah ba'diyah. Ini kenapa? Karena gak ada ilmunya, gak tahu. Dia kira itu pahala, ternyata jadi dosa. Bahkan ada orang yang di dalam musola dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini karena gak ada ilmu. Dia pikir musola dengan masjid sama, gak sama. Gak ada tahiyat musola. Penghormatan terhadap musola gak ada. Tahiyatul masjid adalah sholat sunnah. Tahiyat itu penghormatan, menghormati masjid. Sedangkan tahiyat musola gak ada. Itu pernah terjadi dan saya nyaksikan sendiri. Saya tanya sendiri orangnya. Kok ini orang sholatnya banyak amat dalam hati saya. Saya tanya,
Karena kebetulan kenal, Mbak tadi sholat apa? Saya tanya gitu. Oke lah kalau yang pertama sholat sunnah wudhu nggak masalah. Dia bilang saya sholat sunnah itu Bu Haji gitu ya, sholat sunnah tahiyat masjid. Loh ini kan bukan masjid, ini musola. Emang nggak ada ya? Nggak ada, musola tuh nggak ada tahiyat musola. Ini kenapa? Karena nggak ada ilmu. Karena mungkin nggak pernah ngaji. Kalau orang ngaji pasti nggak melakukan itu. Bahkan saya pernah nemuin bahwa orang sholat habis sholat asar sholat lagi, lama banget sholat. Saya pikir, oh mungkin tadi dia belum sholat qobliyah, karena keburu berjamaah, dia ngeburu jamaah, akhirnya qobliyahnya setelah sholat asar. Itu boleh kalau kita, misalkan ibu terlambat datangnya, belum sholat qobliyah asar, kemudian ibu mendahulukan untuk bisa jamaah, maka boleh nanti sholat qobliyahnya sesudah asar, tapi niatnya qobliyah bukan ba'diyah, nggak ada sholat ba'diyah asar. Begitu saya tanya, Bu Haji maaf ya saya mau tanya, Ibu Haji sholat sunnah ba'diyah asar? Iya. Bu Haji asar nggak ada ba'diyah? Enggak, saya sekalian sholat jamak. Jamak dengan apa? Saya tanya. Saya sholat asar jamak dengan maghrib. Wow, keren. Akhirnya saya ngomong, Bu Haji maaf banget. Kalau jamak itu, kalau asar dengan zuhur, kalau maghrib dengan Aisyah, nggak boleh asar dengan maghrib. Gitu. Saya tanya, memang Bu Haji tinggalnya di mana? Kan harus tahu Bu, mana sholat yang boleh dijamak, mana sholat yang nggak boleh dijamak, mana sholat yang boleh dikosor, mana sholat yang nggak bisa dikosor. Dia bilang saya tinggalnya di Cilincing. Loh, Cilincing, dari Cilincing ke Pasar Koja nggak nyampe 80 kilo, paling beberapa menit. Saya bilang ibu itu belum boleh untuk dijamak. Yang boleh dijamak sholat itu kalau sudah 80 kilo jaraknya baru boleh dijamak. Ya, Bogor itu boleh dijamak tapi tidak boleh kosor. Ada boleh jamak kosor, ada boleh dijamak. Kalau kalau Bogor boleh dijamak tapi nggak boleh kosor karena khawatir macet di jalan. Itu boleh dijamak saja, nggak boleh kosor. Karena memang jarak tempuhnya belum nyampe 80. Cuman karena biasanya daerah-daerah sana kan macet, nggak bisa. Kadang-kadang tol nggak ada rest area kan jarang. Kalau Bogor, Jakarta itu jarang rest area. Itu boleh dijamak, tapi tidak boleh kosor. Kita boleh diringkas, tidak boleh dua-dua, tapi tetap 4-4. Dia bilang, ibu nggak boleh itu dijamak. Saya bilang, kenapa ibu harus dijamak sholatnya? Saya soalnya nunggu KJP lama, datang tuh saya maghrib. Saya kan keburu-buru, daripada saya nggak sholat maghrib, yang nggak bisa begitu hukum Bu. Gitu Bu. Walaupun dia dikali ibu ini so tahu kali bilang ke saya kali, tapi saya nggak mau suudzon. Mungkin kesel kali ibu itu. Ya namanya orang udah pede gitu Bu ya. Tapi kita nggak bisa membiarkan kemungkaran itu. Kesalahan itu dia lakukan nanti akan terus berlangsung. Mending kalau dia nggak ngajak orang, dia sendiri doang. Kalau dia ngajak temennya, udah kita jamaah aja sholatnya. Kita kan ini apalagi di perjalanan gitu ya. Takutnya kita nggak keburu tuh kalau nanti sampai Cilincing katanya. Nggak keburu sholat nanti, udah dijamaah aja. Nah kan dosanya bertambah tuh. Sementara kita tahu bahwa ilmunya bahwa sholat itu nggak boleh dijamaah kalau jaraknya dekat dan tidak bisa dijamaah antara asar ke maghrib. Itu makanya perlunya ilmu. Bahkan ada yang nanya gini Bu, ada jemaah yang nanya, Ustazah, kan kalau salat dohor, salat asar dijamakan dua-dua. Kalau maghrib kenapa enggak dua? Tuh Bu. Saya bilang sudah ketentuan dari sana, ketentuan agama begitu. Maghrib nggak bisa dipotong jadi dua. Maghrib tetap 3 walaupun dikosor. Kalau isyanya boleh 2.
Atau kenapa enggak 1,5 aja? Kan bagi 2. Ya maghrib kan 3. Enggak 1,5 aja. Setengahnya bagaimana sholatnya? Saya bingung kalau sholat setengah, Bu. Jadi kalau setengah bagaimana? Sujudnya sekali. Asa itunya rukunya bagaimana dong? Kan namanya setengah, berarti rukunya bingung saya. Ini kan pertanyaan yang agak-agak nyeleneh ya Bu ya. Jadi hukum yang sudah baku, yang dia buat-buat gitu. Kenapa kok dohor bisa, asar bisa, kenapa maghrib kok tetap 3? Kenapa subuh enggak bisa dikosor? Mau subuh dikosornya berapa? 1. Dengan apa subuh mau dikosornya? Sholatnya aja cuma 5 waktu. Ini jadi hal-hal yang memang sudah baku dalam agama, nggak perlu ditanya, nggak bisa diprotes juga. Ustazah kenapa sih kok rukun Islam ada 5 nggak 4 aja sih? Misalkan ibu ngomong begitu, ya sudah Allah netapin begitu, Rasulullah sudah netapinnya begitu. Mau dikuranginnya yang mana ibu maunya dikuranginnya? Kan nggak bisa dikurang-kurangin. Jadi kalau masalah-masalah hukum yang sudah baku, kita nggak perlu nanya. Kecuali cara pelaksanaannya silakan tanya, karena itu beberapa pendapat ikhtilaf para ulama masih bisa ditanya. Tapi kalau jumlah sholat 5 rakaat nggak perlu ditanya, minta dikurang-kurangin. Keringannya itu dikosor, tapi jangan minta diringanin lagi dari 2. Ustazah 1 aja sih nggak bisa ya. Ini kan pertanyaan yang agak-agak nyeleneh ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatan, barang siapa orang yang meninggalkan salat muta'ammidan, dengan sengaja. Ya, sengaja tuh yang orang suka malas, lagi malas sholat gitu, ada bilang gitu ya. Muta'ammidan faqad kaffara jiharan, maka sungguh kata Rasulullah orang yang demikian tadi dia sudah kafir secara terang-terangan. Nih kalau ibu misalkan lagi kondangan nggak sholat, aduh nggak sholat lah, Allah juga tahu kita lagi kondangan lah, tuh namanya itu kayak begitu tuh, ngeremehin, ngegampangin. Tanpa ibu bilang Allah juga tahu, memang Allah udah tahu. Allah tahu kelakuan kita. Nih kalau ngegampang-gampangin nih hamba saya nih. Jangan suka ngomong sendiri, jawab sendiri ya Bu. Kita kan kadang-kadang gitu ya, ngomong sendiri, jawab sendiri. Mau kondangan buru-buru, sholatnya buru-buru, Allah juga tahu kita mau kondangan. Tapi memang Allah tahu kita mau kondangan. Ya nggak boleh kita itu, ini adalah sholatnya buru-buru. Sholat tetap sholat, kondangan tetap kondangan. Takut ketinggalan makanannya habis. Kalau memang rezeki kita pasti dapat. Ini udah sholat buru-buru, pas sampai sono ketinggalan habis semua. Nah, rugi 2 kali. Sholatnya rugi, begitu ke sana nggak dapat makan, rugi juga. Ya. Jadi jangan karena hal seperti itu kita sepelekan tentang kewajiban kita. Itu adalah kewajiban kita. Itu yang akan menolong kita. Terutama sholat. Jangan sampai kita disolatin. Kalau memang udah malas sholat, udah berarti pengen cepet-cepet disolatin. Ya Bu, kalau orang udah malas sholat, itu tanda berarti dia pengen buru-buru disolat. Kalau orang malas sholat, disolatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatul khamsa kaffaratun lima bainahunna manijtuniyatil kabair wal jum'ati lal jum'ati kaffaratun lima bainahuma wa ziyadatu 3 ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat itu 5 waktu, kafaratun 5 bainahuma, yaitu menjadi penebus. Kafarah itu penebus di antara
waktu, 5 waktu itu. Dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa yang besar. Jadi sholat kita antara satu sholat dengan sholat lainnya itu adalah sebagai penebus dosa kita. Di antara waktu-waktu sholat itu, baik dosa kecil maupun dosa besar kita. Tapi bukan dosa zina ya, bukan dosa syirik. Itu tidak bisa ditebus dengan sholat. Dosa zina itu harus, kalau hukumnya hukum Islam yang ditegakkan harus dijilid. Kalau antara pemuda, antara bujangan dengan gadis, tapi harus dirajam. Kalau antara orang yang sudah bersuami atau beristri, kalau orang beristri atau bersuami kemudian zina, maka dia harus dirajam. Dirajam itu dimasukkan di kubur separuh badan, kemudian dilempari batu. Setiap yang lewat lempari batu sampai apa? Sampai dia mati. Itu dirajam. Kalau dijilid 100 kali jilid, kemudian dia diusir dari kampung itu. Itu kalau yang berbuat zinanya itu antara gadis dan bujangan, atau antara gadis dengan yang sudah beristri. Nah, yang gadisnya dijilid, kemudian diasingkan, dikeluarin dari kampung situ, dan yang sudah beristrinya dirajam. Dikubur separuh badan, kemudian dilempari batu sampai dia mati. Itu hukumannya. Itu berarti sudah lepas tuh. Di akhirat insya Allah mudah-mudahan gak dihukum lagi. Karena Sayyidina Umar pernah anaknya itu mabuk, kemudian dia sampai menghamili. Kemudian ditanya siapa yang menghamili? Si Fulan, anaknya Amirul Mukminin. Kata Amirul Mukminin, kalaupun anak saya sendiri, kalau dia melakukan itu akan dihukum, kata Sayyidina Umar. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat tidak dihukum lagi. Karena sudah ditebus tuh hukumannya. Kemudian kalau tidak dilakukan hukum itu, maka tobatlah dengan tobatan nasuha. Orang yang berbuat zina itu diangkat keberkahannya oleh Allah. Dicabut keberkahannya. Makanya naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Coba ibu perhatikan orang yang nikah di luar hamil di luar nikah. Kehidupan rumah tangganya itu, ketentramannya itu agak berkurang. Karena keberkahnya diambil sama Allah. Ya. Dan akibat dari perzinahan itu sendiri, dampaknya itu sangat lama. Karena kalau dia anak perempuan lahirnya, maka tidak boleh binnya kepada laki-laki itu, walaupun nikah. Binnya kepada ibu. Dan suaminya yang menghamili tidak boleh jadi wali. Kemudian dia tidak boleh mendapat waris karena bukan dari nasab. Walaupun yang nikahin itu yang hamilin. Dan anak itu tetap suci, bukan anak haram. Yang haram itu perbuatan orang tuanya. Anaknya tetap suci. Nah, anaknya nggak ngapa-ngapain, nggak bikin apa-apa. Yang berbuat itu kan bapak ibunya. Anaknya kalau boleh ngomong dia, saya nggak minta dilahirkan dalam keadaan seperti ini. Cuma dia nggak bisa ngomong. Ya gitu ya. Jadi hati-hati dengan orang yang melakukan perzinahan. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Nanti akan anak itu terus malu. Ya begitu akan nikah, misal kalau perempuan. Kok bukan bapaknya yang waliin, kenapa? Kan keungkit lagi tuh masalah itu. Kalau yang ditanya pura-pura nggak tahu. Tapi kalau yang ditanya ember, mulutnya ember gitu. Oh dia kan waktu itu tambahin. Akhirnya apa? Keungkit lagi. Tadinya ditutup-tutupin tuh, anaknya nggak tahu. Kan bisa aja kalau alasan itu mah, bapak sedih kalau itu, kan bisa itu. Ya, antara wali dengan hakim bisa ngomong itu. Tapi kan ada orang yang nggak semua orang itu bisa nutup. Mulutnya ditutup, ada yang ember tadi, embernya bocor. Kalau embernya bocor udah keracak deh ya. Wal jum'ati la jum'ati kafaratu lima bainahuma wa ziyadatu thalathati ayyam. Dan sholat Jumat itu ke Jumat, antara satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya merupakan penebus dosa di antara keduanya,
wa ziyadatu thalathati ayyam, dan ditambahkan 3 hari lagi. Tuh, enak banget tuh orang salat Jumat. Makanya Bu kalau ada suaminya nggak salat Jumat, ingetin, tapi jangan dimarahin, ingetin, karena nggak kewajiban kita nyuruh. Ya, perempuan tuh nggak kewajiban. Yang wajib itu laki, kalau istrinya nggak sholat wajib dipukul bahkan. Tapi kalau suami nggak sholat, ibu nggak kena dosa. Tapi ingetin iya, gugur kewajiban kita. Kalau diingetin nggak mau sholat juga, terserah dia, itu urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Bagaimana juga urusan dia ketika dia nggak mau mendidik istrinya dan anak-anaknya, tambah berat. Ingetin aja, diingetin, pas sholat. Makanya nih ibu, kalau pengen ke pasar hari Jumat, jangan minta ditemenin sama laki, sama suami. Kadang-kadang ada alasannya tuh kalau suaminya yang males. Mama sih nyuruh saya nganter ke pasar, akhirnya saya nggak sholat Jumat. Padahal mah tinggalin aja istrinya sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, Pak, jemput lagi sih, nggak ada masalah. Ya, nah itu dari Jumat ke Jumat itu sebagai penebus dosa, ditambah lagi 3 hari. Nah besok sholat Jumat lagi, begitu lagi, artinya sudah tidak ada dosa. Karena sholat itu adalah sebagai penebus dosa. Karena begitu besarnya pahala orang yang melakukan sholat, maka besar pula dosanya bagi orang yang berani ninggalin sholat. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man jama'a bainas salataini min ghairi udhrin faqad ata baban min abwabil kabair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang berjamaah bainas salataini, antara 2 salat, min ghairi udhrin, dengan tidak ada uzur, faqad ata baban min abwabil kabair, maka sungguh dia telah mendatangi dari rumah-rumah kabair. Kabair itu rumah-rumah yang besar, apa? Surga. Kalau orang sholat berjamaah tuh Bu. Ya, ini laki-laki. Kalau perempuan mah lebih utamanya di rumah, kecuali yang perempuan yang sudah tidak orang lain nafsu lihatnya. Misalkan siapa yang tua? Bagi tua, tapi masih cantik. Nah, tapi kalau ibu mau ke masjid berjamaah, nggak boleh bersolek, nggak boleh pakai wangi-wangi, ya. Itu akan menimbulkan fitnah. Nah, kalau begitu lebih baik sholat di rumah. Karena dulu pernah pada zaman Rasulullah ada seorang ibu, seorang perempuan yang dia ke masjid mau sholat berjamaah, kemudian disuruh pulang lagi sama Rasulullah, balik lagi ke rumah. Suruh apa? Suruh ganti, karena bau wangi banget. Kemudian datang lagi ke masjid, masih wanginya, suruh balik lagi sampai 3 kali. Maka kalau ke masjid boleh ibu pakai minyak wangi, tapi jangan nyengat baunya. Karena kalau perempuan pakai minyak wangi bisanya begini, laki-laki, baunya wangi banget nih, siapa ya? Cari tuh, matanya jelalatan. Tuh, itu fitnah nantinya. Atau ibu pergi sholat Lebaran, ini biasanya Lebaran nih. Kalau yang tua saya enggak terlalu ini ya. Kalau orang tua ya paling juga pakai bedaknya juga mungkin ada yang parem. Kalau orang dulu gitu parem. Ya. Kecuali anak-anak yang masih muda, ibu muda biasanya kalau mau ke masjid udah pipi pakai blush on, pakai eyeshadow, pakai udah segala macam. Kalau pakai baju baru silakan. Ya, karena itu ada perintah, pakailah pakaian yang bagus, bukan baru. Yang bagus ketika kamu akan ke masjid. Bukan berarti harus baru. Bagus menurut kita. Artinya saya punya paling bagus di rumah bajunya ini. Pakai, tapi tidak bersolek. Kadang-kadang ada, ya Allah mau ke masjid sholat, sampai ada pernah lihat perempuan pakainya baju putih transparan sampai celana, pakaian dalamnya kelihatan. Kita yang lihat perempuannya malu,
malu banget. Ya Allah ya Rob. Kalau baju putih tuh ibu kalau mau pakai baju putih, ibu pakai daleman gamis lagi dalamnya. Walaupun ibu pakai legging, ya, tetap harus pakai kalau putih bu. Kalau putih itu tetap transparan. Walaupun baju putih itu ada puringnya, tetap kelihatan. Maka lapisi lagi dalamnya itu dengan pakai baju gamis lagi. Gamis apa namanya tuh bu? Daleman gamis tuh ada pakai lagi bu. Karena sering ibu-ibu tuh kelihatan sampai jeplak gitu pakaian dalamnya. Ini aurat itu sama memperlihatkan aurat. Hati-hati ya bu ya. Jadi ibu boleh salat berjamaah tapi tidak bersolek dan tidak memakai wangi-wangian yang terlalu menyengat. Ya. Bulan yang lalu saya sampaikan perempuan yang soleha itu yang apabila dipandang oleh suaminya bikin senang. Tidak pakai daster yang sobek. Dasternya masih dipakai yang sobek. Udah dipakai lap. Iya. Ya. Jangan tambel-tambelan di depan suami, depan laki. Geras laki liatnya. Kecuali nggak punya suami terserah. Tapi juga tetap walaupun nggak punya suami jangan keluar pakai daster sobek ya kemana-mana kelihatan auratnya. Ya kelihatan ya bu ya, jangan ya. Ya mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini tentang salat kita betul-betul menjaga salat kita. Kita perhatikan salat kita dari wudhu kita, salatnya, bacaannya, ya sehingga salat kita insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta sama Allah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga salat kita sampai akhir hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kita untuk menjadi orang yang cinta duduk di majlis ilmu. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, keringanan kita dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Karena juga ada yang nungguin dan termasuk sayanya juga kalau hari Senin itu saya harus sekolah lagi, ngaji lagi. Ya, pulang dari sini saya langsung sholat, berangkat sampai nanti maghrib. Lepas maghrib baru pulang ke rumah. Ini pulang dulu, habis sholat asar langsung berangkat. Doain dia sehat ibu ya. Mudah-mudahan manfaat ilmunya berkah. Di sisa umur ini diberikan Allah sisa umur yang manfaat berkah untuk lebih dekat kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا فلك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا يا الله بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ولي الولاء ويا كاشف الضراء والوباء اصرف عنا قهط والطاعون جميع أنواع البلاء ادفع عنا شر الأعداء بحرمات سيد المصطفى وبحرمة خديجة الكبرى وبحرمة عائشة البشرى وبحرمة فاطمة الزهراء وبحرمة علي المرتضى
وبحرمة حسين شهداء بكربلاء وبحرمة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وبحرمة ولي المؤمنين منه بلاء حسنا وبحرمة خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين وبحرمة دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.